Makasih Pastor untuk pengertian tentang keuangan pada malam hari ini. Dahsyat, kita semua jadi tambah mengerti ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui chat Zoom ini maupun Bapak Ibu yang bertanya melalui YouTube. Terima kasih. Baik, saya akan mempersingkat waktu dan saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah saya terima. Pastor, ada pertanyaan yang pertama, Pastor, kalau kita mau membantu saudara kandung yang sudah berumah tangga karena hidup mereka itu kekurangan, apakah sering membantu keluarga itu termasuk menabur? Iya, itu menabur. Tetapi kan sekali lagi kita itu kan tidak dipanggil untuk memelihara orang miskin kan, tetapi mengeluarkan mereka dari sana. Caranya dengan apa? Ya kita harus selain memberi karena mereka mungkin belum bisa gerak untuk melakukan sesuatu, tapi kita bantu. Kita misalnya contoh, kita memberikan ide untuk dia bisa lakukan sesuatu. Kalau saudara punya toko, ya suruh dia kerja di toko kita. Mungkin tapi gajinya selain dapat gaji juga dapatkan bonus karena pertolongannya. Kita yang satu itu karena dia kerja, satunya lagi bonus karena dia telah itu karena kita mengasihi mereka dan sebagainya. Jadi nggak cuma support uang, kalau disupport terus sampai harus ada target sampai kapan. Kita harus punya impian, orang itu harus bisa berdiri di atas kakinya supaya dia memberkati orang. Karena setiap orang punya tanggung jawab menegakkan kerajaan Allah di rumahnya. Dia harus bertanggung jawab untuk bisa membuat bagaimana keluarganya tercukupi, bukan dari orang lain. Kecuali orang tua ya kan, orang tua sudah tidak bisa lakukan apa-apa misalnya. Dia bekerja juga sudah nggak kuat, ya itu tugas kita untuk memberkati mereka. Terus-menerus juga nggak masalah. Tapi kalau masih muda, punya anak, ya kita kasih uang, tapi kita juga harus mikirin gimana caranya supaya orang itu berdiri sendiri, nggak terus ditopang. Nah itu. Apakah saya nabur? Ya saudara nabur, saudara akan menuai. Tapi itu tadi bijaksana. Harus lebih bijaksana karena tugas kita kan jadi berkat, jadi saksi, memuridkan orang. Memuridkan itu kan mengajar orang bisa berdiri atas imannya, menjadi dewasa, bisa mikir. Itu salah satu untuk memuridkan orang. Jadi nggak cuma memelihara. Karena yang kita tolong itu nggak cuma nanti keluarga, ada banyak orang yang kita harus bisa bantu. Oke, silakan yang lain. Baik, pertanyaan selanjutnya. Shalom Pastor, saya mau bertanya, kalau orang yang sudah menikah kemudian mau membantu finansial orang tuanya, apakah seperti apa yang tepat? Ya, membantu orang tua ya enggak apa-apa, apalagi kalau memang berlebih-lebih duitnya ya kan. Nah, harus membantu orang tua itu ya kita harus tetap ya. Namanya orang tua, mereka nggak butuh uang pun ya kita harus bisa ngasih gitu loh sebagai terima kasih, menghormati mereka. Kasih tapi itu jumlahnya seperti apa ya, kesepakatan suami istri. Ngasih orang tua tidak pernah ada yang salah. Kasih aja. Oke, silakan Bu Moni. Baik, pertanyaan selanjutnya. Shalom Pastor, saya mau bertanya, ada beberapa jenis persembahan di Alkitab. Tolong penjelasannya untuk jenis persembahan tersebut. Terima kasih. Oh ya, itu nanti jadi satu dengan buah sulung dan perbuluhan ya. Itu nanti dibahas sendiri. Mungkin minggu depan ya kita akan bahas. Silakan Bu. Pertanyaan selanjutnya, Pastor mempersembahkan syukur sebagai korban itu maksudnya bagaimana ya? Yang berada di Mazmur 50 ayat 23. Mohon dijelaskan Pastor. Saya baca ayatnya ya. Mazmur berapa? 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Persembahan syukur itu ya. Jadi bersyukur, penyembahan ucapan syukur itu saudara bersyukur selalu berterima kasih itu sudah korban penyembahan syukur. Kemudian untuk pekerjaan Tuhan itu pengucapan syukur. Makanya di ibadah dan sebagainya itu kan ada persembahan kan. Kenapa ada persembahan? Karena itu sebagai pengucapan syukur kita. Karena di ibadah. Makanya di Alkitab jangan ada orang yang datang ke rumahku tanpa membawa persembahan. Semua harus membawa persembahan. Jadi ada persembahan gitu. Itu pengucapan syukur kita. Karena kita telah menerima firman, telah menerima hadirat Tuhan di tempat itu. Oke, silakan Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya.
Shalom Pastor, jadi baiknya kita menabur itu untuk orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan atau kepada gereja. Karena di gereja tertentu selalu diminta untuk menabur tiap hari dengan diberi firman, ingat yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Apakah ini taburan yang benar, Pastor? Mohon penjelasan. Kenapa kok ada tiap hari persembahan? Saya nggak ngerti. Jadi gini ya, ke gereja kan saudara sudah memberikan perpuluhan ya di gereja saudara ya. Terus kemudian kalau mau minggu ibadah saudara memberikan persembahan. Ya sudah, kalau hal yang lain saudara bisa bagikan kepada tempat yang lain. Dulu ada juga memang gereja itu apa ya, iuran terus ya kan, untuk gembalanya terus gitu ya. Gembalanya ulang tahun, suaminya ulang tahun, istrinya ulang tahun, anniversary pernikahan mereka, kemudian hari bapak, hari ibu, kemudian apa ya, waktu Thanksgiving, waktu ini itu persembahan terus untuk mereka, terus ada acara ini terus selalu membawa ke gereja, dan itu belum acara-acara yang lain terus ke gereja. Ya juga seperti itu ayatnya. Saya tidak sedang menyalahkan ini itu ya. Ya itu boleh saja kalau jemaatnya kaya raya ya kan. Tapi kan ada orang-orang yang pas-pasan. Kita juga harus mengerti bahwa ya mereka menabur nggak semuanya harus di gereja. Perpuluhan sudah diberikan ke gereja, minggu sudah persembahan, ya hal-hal yang lain, izinkan mereka itu punya uang untuk memberkati orang di sekitarnya, supaya nama Tuhan dimuliakan. Nggak cuma di gereja saja, sehingga orang nggak lihat. Dia kan, terus ada orang-orang kelaparan di sebelah-sebelahnya, uangnya sudah habis di gereja. Lah orang sebelah-sebelahnya sampai nggak tahu ada orang Kristen di situ, ya kan, karena nggak pernah memberikan pertolongan. Kan seharusnya biarkan mereka menolong orang-orang itu. Gitu loh. Jadi kita nggak perlu selalu hanya untuk ke saya enggak. Terus ada lagi orang-orang yang orang tuanya saja miskin, keluarganya miskin. Terus diajar memberi ke gereja. Terus makanya ada banyak orang kepahitan karena anaknya ngasih uang ke gereja terus. Tapi giliran ngasih orang tua nggak bisa karena uangnya habis untuk ke gereja. Ya itu nggak benar. Salah saudara. Saudara sudah memberikan perpuluhan. Itu untuk ke gereja saudara. Ya itu untuk mendukung pelayanan. Saudara dapat makan dari situ. Saudara juga memberikan persembahan. Kalau persembahan bisa di mana saja saudara. Perpuluhan pun di mana saudara memang dikasih firman. Kasih saudara bertumbuh. Ya kan? Tetapi untuk memberi nggak semuanya harus di gereja. Itu menabur nggak semua di gereja. Saudara bisa menabur di tetangga saudara. Saudara lihat ada orang yang butuh pertolongan, saudara menyiapkan, memang saudara sudah sisihkan untuk menolong orang-orang itu, untuk ngasih makan. Karena tetangga-tetangga ada banyak yang kekurangan. Saya dulu juga gitu. Karena waktu itu saya bagiin sembako ya. Kalau enggak karena itu enggak tahu ya. Waktu ke pelosok ke dalam-dalam kampung itu ada orang tua cuma bisa bangun dan tidur, rumahnya sempit, jalan menuju ke situ sempit, sudah tua, nggak bisa kerja. Untung kita tahu, kalau enggak, orang itu bisa mati kelaparan di situ. Makanya kita nggak bisa cuma sibuk di gereja. Jangan habiskan uang hanya ke gereja, tapi ke tetangga-tetangga yang memang membutuhkan. Oke, silahkan. Pertanyaan selanjutnya, Pastor, kalau ada seorang pelayan Tuhan, itu sebaiknya harus full-timer 100% melayani di gereja, atau bolehkah sebagian waktunya dipakai untuk kerja sekuler, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Karena kebanyakan para hamba Tuhan yang full-timer gereja, mereka bergumul dengan keuangan. Terima kasih atas penjelasannya, Pastor. Boleh, kayak Paulus itu kan juga pelayan Tuhan, dia bukan full time, dia bekerja, dia jualan tenda, ya kan, dia membuat tenda dan sebagainya. Jadi saudara itu harus begini ya, kecuali saudara dengar secara pribadi. Tuhan bilang, kamu jangan kerja, tinggalkan semuanya, kamu melayaniku. Nah, kalau Tuhan sudah ngomong begitu, ya saudara harus buat perjanjian, oke saya melayani, tapi jangan pernah biarkan dapurku nggak ngepul, ya kan? Anakku harus sekolah, itu harus karena Tuhan yang suruh. Tapi kalau Tuhan tidak suruh secara pribadi, tapi saudara rindu melayani, kemudian saudara harus full time, tapi di situ misalnya dikasih gajinya kecil, saudara boleh untuk mencari penghasilan yang lain. Saudara jual buku yang tidak merusak pelayanan ya. Tetap saudara harus bijak, tidak merusak pelayanan. Maksudnya gini, tidak mengganggu pelayanan saudara. Saudara bisa kalau bisa saudara
bisa tulis lagu, saudara punya jualan online, dan sebagainya, hal-hal yang tidak mengganggu pelayanan saudara. Boleh, nggak apa-apa. Ada orang-orang yang kemudian misalnya jual apa peternakan ayam, ya kan, jual ayam, ternakan ayam, kan nggak setiap hari harus diliatin, sehingga dia masih bisa pelayanan. Jadi nggak kerja di orang, karena kalau dikerja orang kan jamnya kan menyita waktu kan, jadi dia punya pekerjaan sendiri. Jadi intinya, bolehkah mencari penghasilan lain? Boleh, sangat boleh, karena keluarga saudara juga membutuhkan makan. Amin. Silakan. Kenapa? Pertanyaan selanjutnya, ini saya bacakan dari YouTube. Shalom Pastor Deborah, apakah seorang ibu rumah tangga yang menerima pendapatan dari suami hanya cukup untuk kebutuhan rumah tangga saja, tetap harus memberikan perpuluhan? Lah, suaminya sudah perpuluhan belum? Kalau suami saudara sebelum memberikan uang belanja kepada saudara, uang gajinya sudah dia potong untuk perpuluhan, maka istri sudah tidak perlu memberikan perpuluhan dari uang belanja tadi. Kan uang belanja tadi sudah dipotong perpuluhan oleh suami. Jadi istri, uang belanja tadi sudah tidak perlu dipotong lagi untuk perpuluhan. Kan ini uang keluarga kan, uang dari suami ya uang istri. Suaminya sudah memotong perpuluhan, ya sudah selesai. Kecuali istri mendapatkan penghasilan yang lain di luar suami. Nah, penghasilan istri itulah yang juga dipotong perpuluhan. Gini ya, sebenarnya itu jangan sampai itu menjadi beban ya. Gini loh, segala sesuatu sesuai dengan iman gitu loh. Kalau saudara memang percaya bahwa waktu saya mengutamakan Tuhan, Tuhan akan mengutamakan saya, ya lakukan gitu loh. Tapi saudara misalnya, wah ini kurang banget, ya saya tidak tahu lah, karena cuma memang pernah ya Tuhan itu kasih pernyataannya, penglihatannya, tapi ini untuk orang yang punya duit, bukan yang nggak punya duit. Saya nggak tahu, saudara semua menilai diri saudara itu punya duit apa enggak. Ada orang-orang yang punya duit sebenarnya bisa untuk memberikan perpuluhan, tapi tidak memberi, sehingga pekerjaan Tuhan itu macet, itu dipertanggungjawabkan loh di hadapan Tuhan. Itu Tuhan itu menunjukkan orang-orang ini jahat di mata Tuhan karena menahan berkat. Tapi kalau saudara itu memang nggak punya sama sekali dan orang tua saudara juga membutuhkan biaya, ya tetap sisihkan perpuluhan dan berikan kepada orang tua saudara. Ya kan? Tetapi kalau yang saya tahu ya, kalau saudara tidak pernah melepaskan apa yang saudara punya, maka yang saudara punya itu tidak pernah berlipat ganda. Lebih baik saudara ngasih perpuluhan, titik, nggak usah ngasih yang lain-lain. Gak usah nabur, gak usah persembahan, gak apa-apa. Tapi perpuluhan. Gitu. Kalau saudara memang bisa. Gitu loh. Jadi tanya deh sama Tuhan. Gitu. Intinya kalau saudara bisa perpuluhan, perpuluhanlah. Supaya tidak jahat di mata Tuhan. Silakan Bu Monik. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pastor, kalau di hati saya mau membantu membayarkan hutang keluarga, namun tidak disetujui oleh beberapa keluarga yang lain, bagaimana, Pastor? Ya, apa alasannya keluarga lain tidak setuju? Kan itu toh. Apa alasan mereka tidak setuju? Jadi kita harus mendengarkan juga kenapa saya tidak bisa menjawab dengan gamblang ya, karena saya tidak tahu alasannya mereka ini kenapa. Ya, oke. Saya tidak tahu karena dulu pernah ya, ini contoh kasus saja ya, contoh kasus. Dulu ada orang gitu ya, pas dia orang itu banyak utang, ya kan, banyak utang, terus dibayarkan utangnya sama saudara-saudaranya. Sampai kemudian masih punya utang lagi, ternyata sampai akhirnya dibayarin, kemudian dia orang tuanya meninggal dan kemudian pembagian warisan. Karena rumahnya gede ya kan, tanahnya itu dibagi ya kan, dibagi maksudnya ini jatahnya siapa, jadi jatahnya siapa supaya nanti dijual semua dapat jatah. Terus kemudian orang ini ngomong saya maulah tanah itu, dan dia ngomong terus sampai orang-orang beberapa saudaranya belas kasihan, dikasih tanahnya karena dia bilang untuk rumah dia, karena jatah dia sudah dijual, kemudian dia minta tanah lagi yang dia bilang untuk rumahnya, karena dia terlilit hutang, rumahnya sudah dibayar, semua saudaranya kasihan kan, kemudian dia tinggal di tanah itu. Setelah tanah dikasih tinggal, enggak dijual, kemudian dia tetap aja enggak punya rumah. Karena memang dia nggak bisa ngatur, dikasih berapapun masih punya hutang, sampai semua bilang kenapa. Akhirnya
dari rumah gede dijual jadi rumah kecil sampai pindah ke pelosok rumahnya, itu pun gak punya duit, akhirnya dijual lagi dan sebagainya. Sehingga memberikan dia membayar hutang untuk dia itu bukan jalan keluar. Karena hutang memang menjadi kebiasaan dia. Nah, kalau yang orang inti saya tidak tahu. Tapi kalau toh saudara membayar hutang dia, kemudian dia tidak bisa ngatur uangnya dan sebagainya, itu tanggung jawab dia kepada dengan Tuhan. Tetapi tetap saudara telah menabur, saudara pasti menuai. Yang penting nggak kepahitan. Kalau kemudian kepahitan ya percuma. Tapi yang jelas itu, sekali lagi, kita itu selalu punya visi membuat orang lain itu berubah, bukan cuma ditolong. Gitu. Oke, silakan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Shalom Pastor, saya pernah ditelepon oleh seorang hamba Tuhan dari daerah lain. Hamba Tuhan ini pernah melayani saya. Kemudian hamba Tuhan ini menelpon saya dan berkata bahwa Tuhan bilang saya harus memberikan perpuluhan saya dalam pelayanannya, yaitu di gerejanya. Karena gereja di mana saya bergereja sudah besar. Bagaimana menurut Pastor mengenai hal ini? Gini ya, setiap hamba Tuhan berbicara, tetap saudara harus punya konfirmasi di roh saudara. Saudara tanya kepada Tuhan. Jadi setiap hamba Tuhan ngomong, saudara tetap harus ada konfirmasi di roh saudara. Apakah yang dia katakan itu benar? Kalau memang saudara damai sejahtera untuk memberikan kepada dia, ya berikan saja, ya enggak masalah gitu loh. Karena perpuluhan itu intinya perpuluhan itu milik Tuhan. Jadi saudara bertanya, Tuhan ini tak kasih ke siapa? Ada hamba Tuhan ini minta perpuluhan saya. Ya mungkin karena ada beberapa hamba Tuhan tuh memang pelayanannya mungkin di desa, jemaatnya sedikit. Itu kadang-kadang mereka itu gak terima persembahan kadang-kadang ya. Karena jemaatnya saja untuk ngasih kan nggak bisa, ngasih perpuluhan pun nggak bisa. Jadi jemaat kebanyakan pendetanya yang tekor, saudara, yang tekor, yang bayar listrik, sewa rumah, itu mereka yang harus keluarin duit gitu loh. Jadi misalnya Tuhan itu bicara kepada saudara sampai sejahtera ya kan, untuk saudara memberikan kepada mereka, ya berikan. Cuma kita harus adil juga. Kalau di gereja saudara-saudara tidak ngasih perpuluhan, ngasih kepada orang lain, ya kita jangan menuntut banyak gitu loh. Menuntut supaya gereja itu semuanya care pada saudara, sementara saudara tidak memberikan apa-apa. Jadi adil gitu loh. Kalau persembahannya perpuluhan ini ke sana, Tuhan ngomong oke, ya enggak masalah, tapi saudara memberikan persembahan. Maksudnya gini loh, saudara itu dilayani setiap hari ya kan. Perpuluhan nggak mau, persembahan nggak mau, tapi tiap hari minta konseling, ya kan, minta didatangi pendeta untuk mendoakan rumah, kemudian kalau ada yang sakit minta didatangi, itu kan egois ya kan, minta dilayani, minta diterima, tapi tidak memberikan apa-apa kepada gereja. Ya saudara bisa menolong gereja itu dengan gereja saudara, dengan saudara pelayanan, saudara melakukan hal-hal yang bisa membantu gereja itu, ya lakukan. Terus perpuluhannya disuruh ke sana, ya lakukan sesuai dengan Tuhan suruh, kalau memang orang itu sangat membutuhkan dan Tuhan memang suruh saudara. Oke, silahkan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Shalom Pastor, bagaimana kalau ada orang tua yang sudah sakit-sakitan, tetapi anaknya ada, tapi hanya tidak ingin memberi kepada ibunya dengan alasan harus minta kepada suami. Apakah boleh itu tetap kita bantu, Pastor? Gimana tadi, ibunya masih ada tapi sakit? Terus? Sakit, anaknya ada, tapi ini kayaknya anaknya nggak kerja, jadi harus minta sama suaminya. Oh, terus orang lain memberkati orang itu? Iya. Loh, ya nggak apa-apa toh, nggak apa-apa, karena kan memang ada orang-orang yang memang nggak bisa menolong ya kan, ya kita tolong, ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan hal itu, saudara. Ya puji Tuhan, orang itu nggak bisa menolong orang tuanya karena untuk mencukupi diri sendiri nggak bisa, tapi saudara bisa menolong. Tapi ya lebih lagi kalau saudara juga bisa berdoa supaya orang itu nanti juga punya pekerjaan yang mapan, orang itu diajar bagaimana kreatif untuk menghasilkan uang, ya kan kebanyakan orang suami itu pekerjaannya uangnya sedikit, terus istrinya nggak ngapa-ngapain, ya istrinya diajarin masak kayak jualan apa kayak gitu loh, ngerti ya, harus dilatih sesuatu bukan untuk ngasih orang tua lebih dulu, tapi untuk dia mencukupkan keluarganya gitu loh lebih dulu, karena kebanyakan orang itu pasrah gitu loh, padahal di Alkitab kita nggak diajar untuk pasrah. Tidak boleh menyerah, kita itu menjadi pemenang, berarti ada yang harus kita perjuangkan. Oke, silakan.
Baik, ini pertanyaan dari YouTube. Shalom Pastor, mengapa saya mudah merasa iba dan selalu ingin memberi, padahal keuangan saya masih pas-pasan. Terkadang saya mikir uang saya saja masih pas-pasan, tapi tetap mau memberi. Loh, itu karunia memberi. Tidak apa-apa, saudara punya belas kasihan. Yang penting itu gini loh, waktu menabur tidak menjadi kecewa, tidak menjadi sakit hati. Misalnya gini, orang-orang sudah tak tolong, ternyata waktu aku kesusahan nggak ada yang menolong. Nah itu membuat apa yang kamu saudara lakukan sia-sia. Makanya segala sesuatu kan kita ukur, saudara rela nggak gitu loh. Tetapi saya mau kesaksiannya, ada seorang anak Tuhan, dia waktu itu keluarganya ditipu, perusahaannya bangkrut, ditipu ya kan, ditipu sehingga dia sampai ke satu keluarga dari rumah mewah pindah ke rumah reot ya kan, sewa itu untuk 6 orang, rumah kamarnya cuma 1. Dari itu jadi mereka sangat miskin. Tapi orang ini di dalam kemiskinannya itu masih suka memberi. Sampai suatu saat waktu dia pergi ke rumah yatim piatu ya kan di temannya, dia melihat di situ nggak ada susu. Dia waktu itu cuma punya uang 300 yang cukup hanya untuk transport dia pulang. Tapi dia belas kasihan sehingga kemudian dia kasihkan uang itu untuk susu orang itu. Padahal dia nggak tahu kalau jalan bisa 1 hari baru nyampe di rumahnya kalau nggak pakai transport. Tapi dia relakan untuk lakukan itu. Dan itu sering, tapi kemudian tujuan kasih mujizat ya, ketemu dengan temennya dan diantar gak sampai ke rumahnya, ke suatu jalan, kemudian sampai jalan situ dia ketemu orang lain lagi sampai akhirnya dia sampai di rumahnya. Nah, kemudian kita mulai lihat, tahu nggak, dia selalu melakukan hal yang sama karena dia selalu berbelas kasihan. Dan tahu sekarang yang dia punya di dalam kehidupannya, Tuhan itu membukakan sampai suatu saat dia itu ini ya, berkat finansial supranatural ya, Tuhan itu tunjukin sama saya dia tempat orang itu batu bara ya waktu itu ya, batu bara itu ada orang kontraktor itu mau gali batu bara nggak ketemu sampai akhirnya dijual murah sampai mesin-mesinnya ditinggal karena buat apa gitu loh. Sehingga kemudian Tuhan bilang sama dia, beli tempat itu. Padahal itu berapa kontraktor sudah ngomong gak ketemu batu bara. Waktu dia ke sana, dia beli ya kan dengan uangnya itu masih dia kemudian kumpulin orang untuk tanam modal ya kalau nggak salah ya. Kemudian dia beli, harganya murah banget. Dia beli, begitu digali sebentar ketemu batu baranya. Kemudian suatu saat Tuhan kasih kepada dia untuk beli sebuah tanah. Waktu dia beli, itu kayak nggak masuk akal. Tuhan katakan beli. Waktu dia beli, ternyata di bawahnya itu emas. Sekarang dia banyak orang yang karena tahu anak ini peka dengar suara Tuhan, semua orang kasih modal ke dia. Dia sekarang punya pabrik kosmetik, dia punya pabrik dia punya pabrik emas sendiri, buat kalung-kalung emas dan sebagainya. Kenapa? Karena dia pada waktu kekurangan sekalipun, dia itu ngasih orang yang tidak bisa balas, orang-orang yang miskin. Dan Tuhan itu sekali lagi tidak berutang. Tapi jangan menjadi kecewa ya. Motivasinya kita itu karena tadi itu, kasih belas kasihan, dan itu Tuhan itu buka sampai hari ini. Makanya saya juga pernah ketemu dia dan memang Tuhan itu memberkati dia itu dengan supranatural. Dia selalu membuat sesuatu yang Tuhan ngomong, ini buka ini buka itu, padahal dia membayar harganya itu selama 10 tahun 10 tahun dia dalam kemiskinan, tapi dia tidak pernah berhenti menolong orang miskin padahal dia kekurangan. Tapi setelah itu kayak dibalik sama Tuhan, itu diberkati luar biasa. Dia punya pabrik pabrik batu bara ya, emas, make up, kemudian punya hotel, punya pokoknya macam-macam lah. Pokoknya karena Tuhan itu mulai buka. Apa yang pernah hilang itu Tuhan kembalikan karena anak ini membayar harganya. Dia suka memberi. Dia nggak pernah mikir memberi nanti dia menuai dan sebagainya karena dia punya belas kasihan. Dia memberi. Nah itu. Oke. Jadi tidak pernah sia-sia kalau saudara memberi. Serahkan sama Tuhan. Tuhan nggak pernah berhutang. Apa yang saudara berikan tidak pernah akan hilang. Tuhan akan membayarnya lunas. Tuhan nggak akan hutang. Jangan lupa subscribe.